Baiklah, untuk mempercepat waktu, marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang insyaallah kita sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara pertama yakni Kalam Ilahi yang akan dibawakan oleh rekan kita Bapak Iwan Sahrain. Kepada beliau disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Summa radahum 'alal malaikati faqala ambiuni.
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah jemaah Misal Taubah yang sama kita Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yakni kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh Bapak Mahmud Dumbi. Kepada Bapak disilakan. Tes. Ada? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain aba'bad. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat kuasa dan kehendaknya jualah pada sore yang cerah ini kita bisa sama-sama hadir di tempat ini dalam rangka ceramah agama. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan atas junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, hingga insya Allah curahan dan percikan rahmat itu sampai kepada kita sekalian, amin. Yang kami hormati Bapak Kasih Binadik yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Alfian. Yang sama kita hormati Ustazah sebagai penceramah pada hari ini Ibu Rosna Idus SAG MH. Yang kita hormati Ketua Badan Takmirul Masjid Bapak Muhammad Sambal Mauduto, serta seluruh hadirin jamaah masjid atau insya Allah senantiasa dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan 7 menit ini saya akan mencoba membawa materi yang disodorkan oleh Badan Takmirul Masjid yang diberi judul Hakikat Penciptaan Manusia ke Dunia. Allah Akbar. Bicara hakikat tentang penciptaan manusia ke dunia itu paling tidak ada 3 segmen. Yang pertama, dari mana manusia itu berasal. Yang berikut, untuk apa manusia itu diciptakan, dan di akhirnya akan kemana manusia itu. Yang pertama, dari mana manusia itu diciptakan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 77, yang artinya lebih kurang, dan tidaklah manusia memperhatikan kami menciptakannya dari setetes mani, kemudian mereka menjadi penantang yang paling utama. Hadirin jamaah yang berbahagia, adakah manusia yang diciptakan dan bukan dari setetes mani? Ada, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa serta Isa putra Maryam. Manusia diciptakan dari setetes mani yang kemudian menjadi segumpal darah, lalu kemudian darah itu menjadi daging, daging itu menjadi tulang, lalu kemudian tulang itu dibungkus kembali oleh daging. Setelah usia 100 hari ditiupkan ruh, dan sebelum ruh itu ditiupkan kembali Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172, Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku Tuhanmu? Betul, Allah adalah Tuhan kami dan saksikanlah. Allah berfirman dalam surat Al-Jariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budu, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu
kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi hakikatnya manusia diciptakan itu adalah untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas kita, maka marilah kita niatkan itu semata-mata adalah ibadah. Termasuk untuk kita tadarusan, salat duha, termasuk pengajian yang rutin kita laksanakan setiap Senin dan Kamis. Marilah kita sama-sama niatkan itu adalah semata-mata adalah ibadah. Kenapa manusia harus beribadah? Karena sesungguhnya ibadah itu adalah untuk mensucikan jiwa dan hati setiap manusia. Setiap jiwa yang dibersihkan, insya Allah akan mencapai keamanan ataupun kenyamanan serta keselamatan ataupun qalbun salam. Jiwa yang selamat dan jiwa yang aman, insya Allah akan mencapai sebuah ketenangan. Dan insya Allah dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30 Allah berfirman, ya ayyuhan nas nafsul mutmainnah irji ilallah fadhulil fi ibadi wadhulil jannah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah ke jalan Tuhanmu dan masuklah ke hamba-hambaku dan masuklah ke surgaku. Itulah hakikat penciptaan manusia, adalah untuk beribadah. Dan ketika manusia mencapai ayyuhan nafsu mutmainnah, maka disitulah akan tercapai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita diciptakan dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada acara inti, yakni ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ibu Ustazah Rosna Idrus SAG MH. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Kasih Binadik atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Takmirul Masjid dan anggotanya dan pengurus-pengurusnya, yang saya hormati bapak-bapak dari yang ujung kanan sampai ujung kiri, dari yang paling depan sampai yang paling belakang, insya Allah sehat-sehat dan selalu bahagia. Berkaitan dengan selalu bahagia di sini saya garis bawahi bahwa semua orang menginginkan kebahagiaan seperti yang telah dibawakan oleh penceramah tadi. Namun untuk memasuki kebahagiaan tersebut tentu ada syarat-syaratnya. Untuk hidup bahagia itu ada syaratnya. Syaratnya itu kalau dari Allah itu ada rukun iman dan rukun Islam. Kalau rukun iman kira-kira ada berapa ya? 6. Kalau rukun Islam ada 5. Sudah pintar semua ini. Kebetulan saya ada bawa voucher, bukan voucher ya, hadiah. Hadiah cuman harga 22.000 itu. Tapi insya Allah tidak, maksudnya ini bukan hadiah seperti anak kecil kalau bisa jawab dapat hadiah, tidak. Cuma sekedar motivasi bahwa ada sesuatu yang diperoleh ketika menjawab. Nah, kalau ada yang saya tanyakan, jangan langsung jawab rame-rame, angkat tangan saja supaya bisa cukup hadiahnya. Kalau jawab rame-rame ya tidak cukup. Paham ya? Iya. Saya di sini bukan berbicara sebagai
sebagai pengajar ya. Tidak mungkin saya membuang garam di lautan. Di sini ini lautan ilmu di sini. Saya ingin belajar dari bapak-bapak. Karena ilmu saya sedikit, maka saya belajar dari bapak-bapak. Nah, saya ingin berdiri sejenak. Saya ingin yang berani saja dulu. Saya ingin 10 orang maju di depan. 10 orang maju di depan. Sepuluh orang ya. 6 lagi, 6. Satu, dua, tiga, empat, Satu. lima, 4 orang lagi, 4 orang. Coba dari sana ada wakil, biar ada wakil semua. 4 orang. Nah ini tinggal 4 lagi, 4. tinggal 3 orang, cepat, asal semua cepat. Tak kumpulin yang 10 orang. Seberapa ini? 10 orang, 10 orang 10 ya. orang dibutuhkan 10 orang. 4, 5, 6, 7, 8. Bertujuh lagi, 3 lagi, 3. Asal semua cepat mulai acara. 3 orang. Ayo. Mau dapat hadiah ini. Nah, tinggal 2. Ih, astaga. Ayo cepat biar 2 lagi, 2. tolong support teman-teman. Ayo, Pak. Iya, saya kasih keluar DP hadiah 2 lagi. Nah, ini 2. 1. 10. Sudah? Ya, oke. 10. Iya. 10 Ini oke. yang sudah pas ya? Iya, sudah berani 10 orang. Saya kasih hadiah. Saya tidak mau apa-apa, saya mau kasih hadiah. Sudah dapat semua ya? Sudah? Silakan duduk. Jadi saya tidak mau apa-apa, cuma saya tanya mana yang berani 10 orang di sini. Ya. Itu yang pertama. Cuma yang berani tidak mau diadu apa-apakan. Karena kenapa saya menguji 10 orang maju ke depan kan? Kemudian dia berani karena dia tidak berbuat salah, tidak mau diapa-apain, maju saja. Ada yang salah dengan pertanyaan saya? Cuma saya mana yang berani 10 orang maju. Yang lain takut, mungkin dia semut bikin apa ini, bikin apa. Nah, pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran itulah yang menyebabkan kita sakit. Tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Padahal yang kita pikirkan belum tentu sama dengan kenyataan yang ada. Nah, untuk membuktikan bahwa kita itu beriman, ada yang harus kita kerjakan. Pembuktian bahwa kita beriman kepada Allah,
kita percaya kepada Allah, kita meyakini rukun Islam itu ada 5, rukun iman itu ada 6, kita butuh pembuktian. Salah satu pembuktiannya adalah sholat 5 waktu. Untuk sholat 5 waktu perlu ilmu atau tidak? Perlu ilmu. Nah, kalau perlu ilmu, ilmu itu bisa didapatkan dari membaca, mendengar, bertanya, dari HP, dari Google, dari YouTube, dari game, bisa ya? Bisa dari mana saja ilmu. Nah, sekarang saya ingin belajar lagi dari 10 orang. Saya ingin belajar lagi dari 10 orang untuk apa? Selain yang 10 orang tadi. Silakan maju 10 orang. Selain yang tadi. Yang di sana boleh juga. Silakan Pak yang di sana. Ayo, 10 orang cepat. Begitu 10 sudah tercapai, sudah stop. Cepat. Siapa cepat dia dapat. 5, 6, 7. 2 lagi, 2. Ayo 2. 2 orang lagi, 2 orang. Ayo cepat berdiri. Tinggal 2. Nah, ini 1. Tinggal 1. Nah, sudah, alhamdulillah. Iya. Sekarang 10 orang ya. Sekarang bersap, bikin 2 saf. Menghadap ke kiblat. Bersaf menghadap ke kiblat. Mana kiblat? Kiblat. Mana kiblat? Waktu kita sholat menghadap ke mana? Oh iya, bisa dipindahkan ke sini. Di sini saja, di sini. Bikin 2 saf. Ya. Silakan takbir. Melakukan gerakan takbir sampai salam. 1 rakaat saja. Siapa yang berani jadi imam? Iya silakan. Imam. Iya silakan. 1 rakaat saja. 1 rakaat. Yang lain jadi yuri ya, yang lain jadi yuri. Mana gerakan sholatnya yang benar? Iya silakan. Luruskan saf dan rapatkan. Sufufakum baina taswiyati sufufi min tamamis shalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuman gerakan saja, cuma gerakan sholat. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Ada yang bisa mengomentari ini? Benar semua ya? Silakan dulu Pak. Terima kasih Pak. Silakan. Jadi bukti bahwa kita beriman kepada Allah salah satunya adalah dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau ini termasuk 5 waktu atau berapa waktu yang tadi? Saya mau tanya lagi. Ini termasuk dalam sholat 5 waktu atau tidak? Masuk di sholat apa? Ada yang sholat 1 waktu, 1 rakaat? Witir, bagus. Tapi tidak masuk dalam sholat 5 waktu. Dia masuk dalam sholat tetapi tidak masuk dalam sholat 5 waktu atau sholat fardu. Ini hanya pada sholat sunnah witir 1 rakaat, 5 rakaat, 3 rakaat, angka ganjil. Kemudian yang berikut itu adalah bukti bahwa kita beriman kepada Allah itu tidak sekedar hanya sebagai gerakan-gerakan sholat saja tanpa ada tumanima baku riki. Tidak ada tumanima itu artinya baku riki. Somuta beraka atau somuta konto atau kalau mau suka bakonto jangan dulu pergi di masjid. Kalau mau suka bera jangan dulu pergi di masjid. Babera dulu. Kalau suka makan, makan dulu, habiskan dulu makanannya. Nah, ketika sedang makan atau ketika sedang berbuka puasa, tiba-tiba qomat, kemudian kita abaikan qomat, kemudian kita datang di masjid, itu sudah pada rakaat kedua. Apa itu yang dinamakan? Orang yang terlambat sholat dinamakan masbuk. Nah, kalau masbuk, kira-kira ada lagi, saya ingin belajar lagi tata cara masbuk selain yang 20 orang tadi, 5 orang saja. Tata cara masbuk ada? Maghrib. Ada? Ayo 5 orang Pak, 5 orang. 5 orang saja? 5 orang. Untuk masbuk. Masbuk. Bapak-bapak yang menguasai masbuk di belakang sana itu mungkin banyak. Yang biasa bermasbuk? Tidak ada yang jaga bermasbuk sini? Ada ya? Iya. Ada? Ada yang berani? Sudah bukan tasbih lagi hadiahnya. Ya, ada tasbih nih, tasbih gratis. Ayo yang masbuk. Masbuk. Banyak Bu yang jaga bang masbuk. Saya semua kasih lihat hadiah minyak. Nah, so ini sudah parfum. Ada parfum 5. Parfum 5. Parfum sholat. Ini contohnya. Ada parfum sholat. Ayo 5. Hitung sampai 10 saja. 5 orang itu 10 orang. 10 kali Jo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tinggal 1 10. Selain yang belum tadi ya? Tinggal 1 yang belum. Ayo Yang dari sini juga bisa. ya boleh Pak Iwan Sarain. Oh biar saja masih ada. Ada stok, tenang saja. Habis stok ini. Iya silakan yang 1 orang jadi imam. Ya imam. Imam maghrib. Iya silakan. Kita belajar bersama ya. Allahu Akbar.
Yang terlambat 3 orang mundur. 3 orang. 2 di sini. Iya, silakan. Silakan takbir. 2 rakaat ini ya, 2 rakaat. Ya, silakan. Bakore, kalau masbuk itu bakore. Oh, 3 masbuk. Ya, silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak usah berpanggil-panggil. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang di belakang ini ketinggalan 2 rakaat, iya. Silakan. Tanpa ayat. Tanpa ayat langsung. Ada yang bisa komentari ketinggalan 2 rakaat ini yang di belakang? Ada yang bisa komentari? Maghrib. Ada yang bisa komentari di sini? Ya. Salat maghrib. Iya. Masbuk. Lagi kita tinggal 1 rakaat. Iya. 2 rakaat, tapi baru 2 rakaat orang baik, yang 1 rakaat tinggal. 1 kali lagi. Iya. Jadi kalau 2 rakaat, duduk dulu tahiyat awal, kemudian berdiri lagi tahiyat akhir. Saya silakan Pak. Silakan. Seberapa materi yang tadi ya? 3. Apa pertama? Keberanian. Yang kedua, sholat, praktek sholat. Yang ketiga, masbuk. Itu dalam rangkaian pembuktian bahwa kita beriman kepada Allah itu harus dibuktikan dengan amal yang soleh. Salah satunya adalah sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu atau sholat ini tidak sah kalau gerakannya salah. Sengaja saya belajar dari mereka, oh begini cara sujud. Kalau sujudnya itu tangan ini menempel di lantai, itu tidak sah.
Kemudian ketika sujud, ubun-ubun ini, apa ini ubun-ubun atau apa ini? Dahi ya, dahi, hidung, apalagi? Kedua tangan, kedua siku, dan jari-jari kaki. Kemudian jari-jari kakinya tidak berdiri cuma begitu, bolape-lape. Itu juga harus menghadap ke kiblat. Ujung jari-jari kaki itu dia harus berdiri dan dirapatkan. Jadi dia anggota sujud itu, kemudian sujudnya itu harus kasih lama sadiki, karena anggota tubuh yang jarang terkena darah itu adalah, atau oksigen itu adalah otak. Jadi usahakan kasih lama sadiki itu mbak sujud. Bagi yang masih sehat-sehat ya. Kalau yang pusing-pusing, sholat di kursi boleh, duduk. Kalau tidak ada kursi, duduk di lantai atau di atas sejadah. Kemudian yang berikut, pembuktian bahwa kita beriman kepada Allah adalah itu syahadat yang pertama ya, sebenarnya syahadat. Pembuktiannya itu ada pada rukun Islam. Apa-apa saja rukun Islam? Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji bila mampu. Nah, untuk puasa, sholat tadi sudah ya. Untuk puasa ada banyak sunnahnya. Itu sunnahnya diantaranya adalah makan sahur. Kalau makan sahur kira-kira jam berapa? Kalau jam 4, mendekati subuh, 15 menit atau 20 menit atau 25 menit sebelum subuh, supaya kita tidak tergolong pada makan malam. Kalau makan jam 12 atau jam 1 atau jam 2, pasti paginya kita sudah lemah, sudah lapar. Ya benar, sudah lapar. Kemudian satu lagi, terakhir dari semua materi singkat tadi beserta prakteknya, siapa kira-kira yang bisa menjelaskan kembali ini, menjelaskan kembali apa saja yang saya sudah sampaikan? Silakan. Minyak tambah bonus. Penutup itu. Menjelaskan kembali yang pertama itu bersyukur, keberanian. Bisa dihafal tadi. Pertama saya minta 10 orang. Apa iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuperkenalkan dulu ibu, nama saya Rambo Tutihe, biasa disapa Rambo. Yang pertama berkaitan dengan 10 orang yang dihadirkan, kuda ngolomi nyati ibu. Oh masih ada. Dengan yang pertama dihadirkan 10 orang itu menyangkut persoalan keberanian. Belum tentu apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Saya tadi begini dada saya, tetapi ketika lihat tasbih di bawah mahal itu yang pertama, keberanian. Yang kedua menyangkut gerakan. Kalau kita misalnya melakukan satu gerakan, tentunya kita akan paham dengan apa yang kita gerakan. Jangan pergerakan begini lalu di situ kok ada kue, biasa siapa yang bawa jual kue. Yang ketiga itu menyangkut masmum. Kalau tidak salah saya saling mengingatkan apa itu ibu? Saling tepuk tangan begini. Ya kurang lebih seperti itu. Lebih dan kurangnya mohon maaf.
donggolo ibu tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu sengaja saya panggil siapa yang bisa merangkum. Saya ingin melihat apakah hanya dianggap sebagai main-main atau tidak. Jadi ternyata setelah diuraikan seluruhnya, alhamdulillah kita semua di sini digolongkan oleh orang-orang yang jujur semua di sini ya. Karena buktinya tadi sudah bisa menguraikan, sudah bisa sholat 5 waktu beserta gerakannya. Tadi itu saya hanya mengetes apakah jamaah di sini benar-benar sudah mempraktekkan atau sudah membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah hamba yang taat. Bukan karena mau dapat hadiah tadi. Kemudian persoalan hati itu kita sendiri yang tahu. Kalau penyakit jasmani kita pergi ke dokter. Kalau penyakit hati curhat sama ti ustadz. Ada ustadz banyak di sini. Ustadz, tentu kenapa saya itu kalau mendapat lihat ya itu dendam sekali saya. Itu penyakit hati. Ustadz, saya tidak mendapat tahan balia pada dia, saya suka bagi demba alo, itu penyakit hati. Pergi sama ti ustadz, ada DP trik-trik di situ. Bilang, Ustadz, saya ini kemarin rajin basolat, hari ini saya so jadi malas. Itu penyakit hati. Ada trik-trik khusus yang akan diberikan oleh para ustadz. Kalau tidak mampu bertanya kepada ustadz, bertanya sama buku, ada itu perpustakaan di sana. Ada banyak di sana di perpustakaan. Rajin-rajin membaca. Kalau orang yang tidak tahu membaca bagaimana bertanya? Kalau tidak tahu baca, bertanya sama orang yang tahu baca. Lihat-lihat orang yang curhat akan. Ada kalanya baku muka begini bahasa senyum-senyum, di belakang dia mau kupas di dego-dego, kita orang kekurangan. Ada dego-dego di sini? Dia mau kupas di tanpa makan, kita orang kekurangan. Teuola itu teuola ada curhat pak kita dia. Poheta itu poheto. Ya, lihat-lihat orang curhat akan. Walaupun satu kamar, satu bantal, 2 kepala, 1 Pepsodent, 2 sikat gigi, jangan terlalu percaya. Dia lihat. Penyakit hati itu hanya kita yang tahu. Dan penyakit hati pula yang menghancurkan segala amal soleh yang kita kerjakan tadi. Orang yang soleh atau orang yang banyak beramal, jangan dulu berbangga, karena dia akan hancur dengan atau akan hilang dengan rasa iri, benci, dendam, ghibah dan lain sebagainya. Dan orang yang banyak berdosa jangan putus asa juga, karena dosa akan terhapus dengan tobat. Jadi orang yang banyak beramal jangan baejek orang yang banyak dosa, dan orang yang banyak dosa juga jangan berputus asa. Banyak sekali kita pedosa ini. Ada pintu tobat yang dibuka setiap saat, setiap menit, setiap jam. Hari kemarin kita menulis lembaran-lembaran jahat. Masih banyak ribuan lembaran yang akan kita isi dengan hal-hal yang baru. Jadi pergunakan sebaik-baiknya waktu ini, berbanyaklah istighfar, karena ibadah itu banyak. Ada ibadah lisan, itu zikir, ibadah dengan gerakan itu sholat, ibadah yang ada waktunya itu haji, dan punya kemampuan untuk itu banyak. Dan ada ibadah-ibadah yang
sudah tertakar dan terukur. Sudah tertakar dan terukur, memang sebegitu itu. Kalau 2 rakaat subuh ya sebegitu 2 rakaat. Itu namanya ibadah yang sudah terukur dan tertakar, so tidak bisa berkurang-kurang. Kemudian ada ibadah yang tidak tertakar seperti senyum. Ada senyum yang dibatasi? Tidak ada ya. Jadi senyum itu termasuk ibadah yang tidak terbatas, kapan saja silakan senyum. Senyum sama orang ya. Kemudian ibadah yang tidak tertakar apalagi sedekah. Sedekah kapan saja. Tidak ada uang bersedekahkan dengan tenaga. Tidak ada tenaga tidak mampu dengan nasihat. Peendamai itu japo odito utia oditoa itu nasihat. Ada 2 orang yang mengomentari nasihat kita. Kalau orang yang berpikir, dia akan mengambil itibar atau pelajaran. Oh banari, banari. Kalau orang yang pendek akalnya itu akan tersinggung. Ada orang yang menasihat mau tersinggung. Te ulati he nasihat ya boy ngoma. Ada yang pernah ketemu begitu? Mau dinasehati, minta nasihat. Dia ini pacurhat. Saya itu begini. Saya itu kan bain ke sana begini. Malah dia sempanggil bakalai. Ada yang begitu? Iya, banyak. Bacurhat baru mau kasih solusi marah. Lain kali kan aja bacurhat pak kita mau kasih solusi kan baru. Cuma panggil bakalai pak kita. Cuma kadang orang yang bacurhat itu ada 2. Yang pertama hanya ingin didengar. Kemudian yang kedua minta solusi. Kalau orang yang hanya ingin didengar, ditanya dulu, ngana ini mau bacurhat meminta solusi atau cuma bakas keluar ngape unek-unek. Kalau ngana meminta solusi silakan. Kalau cuma mau suruh dengar bilang kamar, jangan sampai kita pe solusi karena mendapat tampilin kita. Tanya memang begitu. Jadi ada 2 sikap orang ketika kita memberi komentar atau memberi nasihat. Ada orang yang langsung paham, ada orang yang gagal paham. Kemudian yang terakhir itu ada amalan yang semua orang tahu. Kalau orang yang tahajud ada DP pintu, orang ahli puasa ada DP pintu surga. Kemudian apa lagi yang lain? Ahli sedekah ada juga pintu surganya. Cuma ada yang paling baik dari semua itu, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Semua di sini. Kalau biar cuma baru ikro 1, kalau sama-sama ikro 1, misalnya baru halaman 1, ada yang buta huruf datang kemari, kira-kira ini huruf apa? Aba. Sudah masuk pada khairukum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jangan babung gili dengan ini ilmu. Kemudian yang tidak tahu ilmu bertanya. Ada bahasa Gorontalo, Hindua, Poopatata, Huta, Mota, Obalata. Gorontalo sama ini atau yang lain? Campur ya. Huta, Mota, Obalata, tanah yang akan tempat kita berbaring di kubur, ini maksudnya. Huta, Mota, Obalata, tanah tempat kita berbaring. Kemudian Hindua Poopatata, disuruh bertanya sampai paham. Bisa ya? Terjemahannya ada sama bapak-bapak. Ini sedikit dari saya dan mungkin sudah memadailah dengan cara saya tadi, karena saya basicnya guru, jadi saya campur-campur sedikit dengan cara-cara mengajarkan kepada murid-murid. Bukan saya menganggap saya guru, tidak. Saya sebenarnya tidak tahu apa-apa sebenarnya. Makanya saya belajar tadi dari bapak-bapak. Ada 10 orang pertama, 10 orang kedua, 5 orang terakhir.
dan 1 orang terakhir. Saya belajar dari itu semua. Semakin banyak kita baca, malah semakin banyak yang kita tidak tahu. Sepakat ya? Jadi walaupun kita sudah banyak membaca, bukan berarti semua sudah kita tahu. Malah lebih banyak yang kita tidak tahu. Bagaimana orang yang tidak mau membaca? Mungkin 2 kali lipat yang orang yang membaca. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya saya meminta lagi dari peserta. Silakan. Silakan. Biar cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Silakan. Ada sudah datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.